memang nggak percaya. Nah, ini saya menyarankan seperti ini, kita hitung dulu sampai 5 detik. 1 2 3 4 5, ke atas juga 5, 1 2 3 4 5, baru kita gerakan 1 2 3 4 5. Nah, cukup mudah kan? Emang harus bersabar karena setrika ini tidak memiliki alat kontrol otomatis ya, dia kita mengerjakannya secara manual. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya harus dengan panas cara seperti itu. Nah, ini dia hasilnya. Ya, kita akan lanjut ke proses penyablonan. Ini sudah ready ya rompinya. Kita langsung buka aja. Jadi saya akan kasih tutorial cara mengerjakan rompi atau mencetak rompi yang sudah jadi seperti ini ya, bukan potongan bahan lagi. Jadi yang teman-teman harus siapkan adalah ini kardus atau selembaran kardus, boleh berlapis, 1 lapis atau 2 lapis, terserah teman-teman ya, bebas saja, tidak ada patokan. Kita akan coba cetak di area sini, dan ini cetakannya sudah ready semua ya, sudah siap, kita guntingin udah beres, dan alatnya juga kita siapkan. Nah, kita gunakan setrika aja ya buat nyetak rompi ini, karena ini urgent, butuh cepat. Langsung aja kita proses dengan menggunakan setrika rumahan ya, pasti teman-teman punya ya di rumah, bisa pinjam ke istri atau ke orang tua ya, atau anggota keluarga di rumah. Nah, ini karena ini bagian rompi ini kan ada dakron ya, lapisan busa yang memang membuat ini menggelembung, khawatir tidak rata permukaannya, maka saya sarankan untuk menggunakan kardus atau alat pelapis di bagian bawah sini, sehingga nanti nih jadi merata ya. Nah, ketika ini pastikan ini melapisi seluruh area cetak ya, jadi tidak ada area yang tidak terlapisi. Nah, kalau kiranya sudah ini, teman-teman boleh gosok dulu supaya merata ya bahannya. Nah, tidak ada lagi yang terlipat-lipat. Kalau kiranya sudah aman, kita langsung taruh di atasnya. Jangan lupa ya, posisinya sesuaikan, jangan sampai tertutup seperti ini terbalik. Ini fatal kalau udah salah begini dicetak, wah resiko, akhirnya malah kita harus copot, harus bersihkan lagi. Nah, itu makan waktu banget. Pastikan objek sablonnya juga sesuai ya teman-teman, posisi jangan lupa ini ada di dada mana, dada kiri atau dada kanan. Ini di sebelah sini kan tangan kanan saya, ini ada di dada kiri, nah ini dada kanan. Jadi pastikan ke layarnya ini sablonnya mau dipasang di mana nih gitu ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Kalau ini sudah, langsung kita pertama di sini ada gambar objek warna ya, warna gambar orang, ini 4 warna, kemudian di bawahnya tulisan. Yang kita utamakan sebenarnya tulisannya nih, ini tulisan yang agak resiko, ketika tulisan kecil ini seringkali mengalami kegagalan atau copot. Nah, makanya lebih kita tekankan untuk lebih banyak kita panaskan di bagian tipografinya atau tulisannya. Nah, boleh seperti ini dulu ya, kita hitung sampai 10 ya. Yuk bareng-bareng kita hitung teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau sudah boleh teman-teman gosok 1 2 3 4 5 sambil gosok ke atas ya. Ini kita utamakan di bagian yang objek tulisan ya, karena memang itu yang paling beresiko. Nah, ini udah kita meratakan, sambil kemudian kita diamkan di sini sama seperti tadi di atas, 10 detik juga. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh pegang tes buat mengetes sudah merata belum panasnya gitu ya. Kalau sudah merata berarti aman, langsung kita lepaskan ininya dan kita tunggu dia sampai adem ya. Nah, sambil nunggu kita boleh melepaskan film yang udah kita sablon sebelumnya dan udah adem posisi ininya ya. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman lihat sendiri, ini di pad filmnya tidak ada sisa tinta, berarti tandanya sablon berpindah secara merata, tidak ada kerusakan atau reject.
Kita boleh lihat lagi yang ketiga ya. Nah, semudah ini ya. Jadi setrika juga bisa mengerjakan sablon dengan hasil yang maksimal. Kalau teman-teman mau usaha seperti ini, bisa langsung hubungi kami, nanti kami siap bantu untuk menghandle ya. Bagaimana teman-teman bisa membuka usaha dengan modal minim dan penghasilan yang lebih banyak nantinya. Nah ini kayaknya sih udah adem nih. Yang tadi kita press, kita coba lihat, boleh tarik dari bawah atau dari atas juga bebas, tergantung objek. Nah lihat nih, ini ada yang seperti ini. Nah tandanya belum nempel nih, jangan dipaksa, jangan ditarik, kita biarkan, kemudian kita ratakan lagi sini seperti ini. Kita hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah biarkan sebentar. Jadi memang ada bagian objek yang masih lengket ya. Ini sambil kita biarkan. Boleh juga teman-teman lakukan seperti ini, gosok-gosok biar cepat adem gitu ya. Nah kadang namanya sablon setrika kan tidak ada patokan ya, tidak secara merata. Nah ini kalau bagian atas kita lihat sudah oke nih teman-teman ya, jadi tidak ada panas juga. Nah di bagian merah ada sedikit, kita ademin dulu ya. Pelan-pelan aja, jadi jangan terburu-buru ya pada saat pelepasan filmnya. Nah kalau sudah seperti ini, pastikan ini aman. Nah ini udah selesai proses cetak pertama. Ini plat filmnya tidak ada kerusakan atau reject tinta yang nempel. Nah ini untuk finishingnya, ini jangan dibuang dulu, kita letakkan di atas ini dan kita lakukan proses pengoperasian yang sama sebentar selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Langsung kita geser ke sebelahnya lagi. 1 2 3 4 5. Kalau sudah rata baru kita gerakkan sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah udah, ini sampai panas lagi ya. Kita akan lihat hasilnya. Ini cetakan yang sudah kita finishing. Lihat di bagian objek-objek warnanya itu ada, ini kan kainnya atau bahannya tuh bertekstur ya. Nah ini kalau kita teman-teman raba dengan jari, dengan tangan, ini akan lebih menyatu dengan kain. Ini yang sudah di finishing ya, dengan finishing tadi 5 detik. Dan kalau kita raba seperti ini udah rasanya rasa bahan. Tapi ketika yang belum kita finishing, ini yang tadi kita lihat dari yang paling atas. Nah kalau secara foto mungkin gak gitu kelihatan ya. Apa bedanya yang di finish dengan, nah bedanya teksturnya ini sudah mengenai cat atau tinta, sedangkan yang belum di finishing teksturnya belum kelihatan dan masih licin. Nah lihatnya, kalau kita perdekat seperti ini tidak ada tekstur yang menyentuh atau mengenai tintanya dan masih licin. Jadi ini masih butuh proses finishing supaya mendapatkan hasil yang kuat dan maksimal. Nah ini agak-agak riskan juga di bagian yang seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini kena sikat bisa langsung rontok, tapi ketika dia udah di finishing seperti ini, maka akan lebih kuat, lebih awet hasilnya dan lebih maksimal seperti itu. Jadi kita akan lakukan proses finishing untuk yang sudah kita lakukan proses sablon pertama. Ini udah, nih kita lakukan lagi. Jangan sekali-sekali ya, tips buat teman-teman juga, ketika mau finishing kita harus gunakan ini ya. Ini kan ada plat film bekas yang kita pakai, ini memiliki anti panas, anti lengket, sehingga kalau kita pakai gini sablon tidak akan rusak. Tapi tatkala ini kita tempelkan langsung ke sini ya, teman-teman akan lihat hasilnya. Ada bagian sablon yang mungkin kepanasan, overheat atau reject nantinya. Silahkan saja dicoba ya kalau memang nggak percaya. Nah ini saya menyarankan seperti ini, kita hitung dulu sampai 5 detik. 1 2 3 4 5, ke atas juga 5. 1 2 3 4 5, baru kita gerakan 1 2 3 4 5. Nah cukup mudah kan? Emang harus bersabar karena trika ini tidak memiliki alat kontrol otomatis ya, kita mengerjakannya secara manual. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya harus dengan panas, cara seperti itu.
Nah, ini dia hasilnya. Ya, silakan teman-teman bisa coba di rumah ya. Proses sablon kita seperti itu. Jadi kita cetak rompi yang sudah jadi dengan metode sablon DTF, directive film, dan menggunakan alat setrika rumahan saja seperti ini ya. Ini bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman kerjakan di rumah ya, asal tahu ilmunya, asal tahu caranya ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jika ada sesuatu yang ingin tanyakan, langsung aja, nanti saya akan bantu di kolom komentar ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita akan jawab satu persatu ya. Kiranya seperti itu ya. Ini yang belum di finishing, nanti kita akan lanjutkan. Yang sudah di finishing kita tinggal nanti lipat kembali dan packing pakai plastik itu. Kiranya cukup ya buat video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan bantu like dan subscribe ya bagi yang baru masuk, baru hadir, dan dukung channel kami terus dengan cara memberikan komentar positif ya, kemudian like dan sebagainya, sehingga kami bisa memperbarui video-video terbarunya setiap harinya ya, yang insya Allah akan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan review project rompi yang ada di depan kalian dengan sablon DTF ya. Ini orderan customer dari apoteker ya. Yang akan saya bahas adalah model rompinya, sablonnya, dan juga desain keseluruhannya ya. Langsung aja ya. Ini dia dari segi bahan dulu ya. Kita akan bahas bahannya dulu teman-teman. Ini penampakannya sudah nggak asing lagi ya. Depan ramai sekali kantongnya, udah gitu ada sleting juga ya. Ini dari segi bahan, ini namanya bahan ripstop ya. Ada yang bilang juga ripstock, ada yang juga bilang bill top, tapi yang benar dia ripstop itu namanya. Nama bahan asli ini dia terbuat dari jenis, ada yang katun, ada yang polyester. Ini kayaknya yang polyester nih saya lihat ya. Nah, ini dari bahannya, di permukaan dia ada garis ya, kayak corak, seperti corak yang kotak-kotak gitu. Nah, ini memang model rompi untuk standar, dan ini hebatnya dengan rompi ini ada ukurannya ya teman-teman. Warnanya warna krem ya, atau dibilang coklat muda. Bahannya sudah kita sebut tadi, bill top apa ripstop lah, sepakat ya, ripstop. Ini dengan desain seperti ini, standar rompi. Kantong kanan kiri bawah, kanan kiri atas, dan juga di sini ada sleting. Ini bukan cuma sleting ya teman-teman, ini ada kantong hidup, jadi dia double kantong, udah 4 kantong ya, depan atas bawah, ditambah sleting pula teman-teman. Luar biasa nggak nih, hebat, ramai banget ya. Ini walaupun settingnya standar ya, nggak bogus-bogus amat, yang penting dia berfungsi dan ini bisa menempatkan barang-barang lebih banyak lagi, kanan kiri juga lagi. Nah, untuk settingnya kita lihat di sini menggunakan bahan setting plastik ya. Setting plastik, bukan setting giginya gigi kasar, bukan gigi halus. Jadi untuk setting itu ada gigi halus dan gigi kasar. Kalau gigi halus biasanya dia lebih kecil ya, dia berjenis bahan kepala setting lebih lembut ya nanti. Kalau ini kebetulan giginya gigi kasar, memang terbuat dari plastik dan kepalanya standar aja ya, nggak mereknya merek Fuji, jadi merek-merek standar. Yang bagus itu mereknya YKK, Amco, itu yang kelasnya udah premium lah hitungannya ya. Tapi di sini sekedar aja, karena memang ini nggak terlalu premium banget, sekedar lumayan, asal bisa berfungsi. Ini dia settingnya ya, hidup ya, bisa berfungsi, ini aman insyaallah. Nah, selanjutnya di pundak ini ada shoulder namanya. Jadi dari shouldernya sistem jahit begini, nggak pakai kancing langsung. Nah, untuk shoulder ada posisinya di pundak, persis di pundak atas. Nah, ini di kanan dan di kiri ya. Ini ada juga ini dan ini. Nah, terus di sini kalau kita lihat kantongnya teman-teman, dia ada versi menggunakan velcro atau perekat ya. Nah, ini namanya perekat, dan perekatnya sistem jahitnya langsung bareng sama jahitan ujungnya, jadi nggak bikin jahitan sendiri, dia langsung disambung di sini. Dan velcro nya juga sama warnanya, warna menyesuaikan bahannya. Ini velcro cewekan, ini strap lakiannya. Jadi
Kalau ini nempel. Nah, jadi nggak pakai sistem kancing. Semua 4 kantong ini ada velcro-nya. Jadi untuk lebih aman ya menaruh barang-barang, insya Allah nggak akan jatuh walaupun kita banyak gerak. Jadi rompi ini memang sudah dikhususkan untuk lapangan sih, outdoor. Jadi buat acara-acara kesosialan gitu ya, acara-acara outing itu biasanya pakai rompi. Buat khususnya dia panitia penyelenggara acara kan banyak membawa barang-barang tuh ya, buku-buku, notes, pulpen, alat perlengkapan tulis biasanya masuk semua. Jadi di sini penuh bisa pindah ke sini, ini penuh bisa ke sini dan ke sini, jadi aman insyaallah. Dan di bagian dalamnya memang kita lihat, kalau kita buka settingnya ya, ini setting berfungsi aman, teman-teman nggak usah khawatir. Nah ini kita lihat di dalamnya ini ada bahan lagi ya. Jadi luarnya bahan ripstop, dalamnya ada bahan lapisan puring teman-teman. Ini puring standar ya, taffeta atau pelis. Nah di full dengan jahitan ya sana sini. Ini dalamnya juga ada dakronnya teman-teman, busa tipis yang melapisi bahan supaya terlihat lebih menggelembung, lebih sedikit tinggi ya, lebih sedikit mekar gitu. Jadi lebih bagus kelihatannya ya. Nah kelihatannya lebih ajak gitu kan. Nah, ini udah. Terus di bagian belakangnya sekarang kita lihat, belakangnya nggak ada jahitan, nggak ada apa ya, polos saja ya, nggak ada kantong juga, semua langsung seperti pola bahan aja. Nah, itu bagian apa. Nah di sini sablon yang teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Ini sablon kita pakai DTF. Lihat, kalau teman-teman lihat sendiri di sini ada berapa, kita hitung sama-sama ya warnanya. Pertama 1 warna merah, 2 warna biru, 3 warna kuning, 4 warna hijau. Itu udah 4 warna, tambah hitam 5 warna, ungu 6 warna. Ungu sama nih ya, ada 2 ya, 6 warna. Jadi untuk mendapatkan desain seperti ini kita membutuhkan 6 warna. Dan ini kita mengerjakannya dengan menggunakan sablon DTF, direct to print ya, direct to film, nggak pakai sablon manual karena ini sangat membutuhkan waktu yang sangat cepat ya. Kalau pakai manual akan memakan waktu sangat lama ya. Jadi kita pakai yang simple, dan karena waktunya juga butuh cepat, ini akan dipakai di besok di tanggal 24 kalau nggak salah ya. Jadi kita siapkan permudah untuk mengeksekusi project ini dengan menggunakan sablon DTF 6 warna sekali cetak. Nah habis ini saya akan tunjukkan nanti filmnya ke teman-teman. Nah ini dia sablonnya yang kita gunakan untuk mencetak rompi di sini tadi ya. Nah ini sablon DTF sudah kita siapkan, sudah lengkap, tinggal kita eksekusi untuk proses pemindahan tintanya, yaitu proses press. Nah ini barangnya sudah lengkap di sini ya. Gitu ya, nanti kita lanjut ke proses produksinya ketika proses pengepresan rompinya.